Selamat pagi bagi kita semua yang telah hadir di dalam rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberi waktu bagi Tuhan. Sekian hari Tuhan sudah berikan bagi kita. Untuk hari Minggu ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan kembali. Puji Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Bahwa hanya dekat Yesus saja kita akan merasa tenang dan aman. Haleluya. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya coba kita bangkit berdiri naikkan pujian ini. Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat. Amin, amin. Oh, haleluya. Kami tenang bersama Engkau, Yesus. Kau sertai jalanku. Amin, haleluya. Sepanjang hidup
Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan selalu berada dalam hadirat Tuhan, di mana kami dapat berhubungan dengan Engkau Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau berkenan ditemui. Hati kami boleh bersuka cita kembali. Bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami rindu merasakan kembali sentuhan Tuhan dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi kuat, yang membuat kami Tuhan menjadi tegar di dalam Engkau, membuat kami mampu untuk berjalan terus bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan, kami datang di dalam rumah Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan, karena pantaslah kami memuji dan memuliakan Tuhan, karena terlalu banyak yang Tuhan sudah buat bagi kami. Terlalu manis dan indah Engkau dalam hidup kami. Kami mau memuji-muji Engkau pagi ini Tuhan. Kiranya pujian kami boleh naik dan sampai pada hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawati setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk menyembah, memuji Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh gunakan mulut kami, suara kami, hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami siap memuji Tuhan, dan kami akan buka ibadah ini dengan penuh rasa ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kami. Kami peralaskan doa ini dalam nama Yesus, yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa kita yang siap untuk memuji Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Naikkan bagi Tuhan pujian. Berkesudahan
Puji Tuhan saudara, sebelum duduk mari lihat kiri kanan, boleh salaman kalau memang saudara mau salaman. Covidnya udah kabur. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya boleh yang jauh melambai-lambaikan tangan ya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalau kita hidup sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian, memuji Tuhanlah dengan segenap hatimu. Jangan pernah pergi dari kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bagaikan Raja Wali, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Hanya dalam naungan Tuhan kita boleh merasakan ketenangan. Ada sukacita yang terus mengalir. Haleluya. Bagaikan burung Raja Wali. Bagai Raja Wali, Kita akan melintasi badai hidup. Amin. Haleluya. Amin. Yesus bersama dengan kita. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung
ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bagai Raja Wali, Kita tahu siapa yang menyertai hidup saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang luar biasa. oh amin amin, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Sekali lagi katakan, kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Haleluya. Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu banyak berita yang membuat kita khawatir, takut ya tentang hari esok. Tetapi percayalah, kasih Tuhan itu sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Banyak, saya percaya banyak di sini yang telah membuktikan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Sehingga saudara boleh ada sebagaimana saudara ada pada saat pagi hari ini. Mari lebih bersemangat lagi kita memuji Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan bahwa kita sangat terkagum dengan kasih Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Jangan pernah ragu saudara. Yes. Kau buktikan kasih, Dia mati. mati bagiku, hapuskan dosaku. Ah. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh haleluya. Kau buktikan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan orang yang percaya. Yang awalnya kita orang berdosa, kita telah diselamatkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar. Dia mati bagi saya dan saudara, selamatkan hidup kita. Terkadang dalam hidup ini ketika kita sudah tahu diselamatkan, dalam perjalanan hidup ini begitu banyak godaan, begitu banyak tekanan. Terkadang kita jatuh lagi di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kasih kemurahan Tuhan tetap berlaku bagi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menyadari bahwa apa yang kita buat itu salah dan segera bertobat di hadapan Tuhan dan menjalani hidup yang baru yang telah diubahkan kembali oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Andalkan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk bertahan, untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa, untuk tidak lagi berbuat yang menyakitkan hati Tuhan, tetapi tinggallah dalam kasih Tuhan. Dan ketika kasih Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, maka kasih kita pun akan terlihat kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahkan juga kepada musuh-musuh kita. Kita tetap mengasihi, kita tetap berdoa. Jangan pernah kita putus berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena Yesus yang sanggup untuk mengubahkan saya dan saudara. Sepantasnya kita masuk di dalam kebinasaan, tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita diterima sebagaimana kita ada pada saat ini. Ketika datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, kasih Yesus secara pribadi menerima kembali saya dan saudara. Mari datang terus kepada Tuhan. Undang Yesus ada di dalam hatimu. Karena kasih Tuhanlah kasih yang luar biasa. Ketika mungkin saudara tertolak oleh keluarga, teman-teman, tetapi Yesus tidak pernah menolak saudara. Yesus menghargai saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya.
seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu. Amin, haleluya. Dalam hati kami, Engkau yang sanggup mengubahkan, Engkau yang sanggup memulihkan. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Allah. Oh, haleluya. Engkau kami, haleluya. Sekali lagi mereka pujian kepada Tuhan. Ku kagumi, tidak ada kasih yang seperti, tidak ada kasih yang seperti Engkau. Engkau menerima kami ketika kami mengakui kesalahan kami. Engkau Allah kami, Engkau sanggup mengubahkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada perkara yang sukar Tuhan. Sekalipun mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah jauh dari Tuhan, ketika kami mau kembali, Engkau menerima kami Tuhan. Oh, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup membawa kembali setiap orang yang sudah jauh dari Engkau. kasih seperti kasih-Mu Tuhan, yang mampu menerima kami apa adanya Tuhan. Walaupun dalam segala kekurangan, kelemahan, bahkan
kami. Engkau tidak memandang Tuhan apapun Tuhan dalam hidup kami. Engkau menerima kami, Engkau mengubahkan kami Tuhan menjadi baru, menjadi indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semuanya Tuhan, tetapi kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami datang beribadah kepadamu, kami datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan, sebab Engkau yang layak terima semuanya itu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan di dalam hidup ini, sekalipun kami mempunyai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tetapi kebanggaan kami adalah Tuhan, kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, biar firman yang disampaikan Tuhan akan terus menguatkan kami, akan terus memperbaharui pikiran dan roh kami Tuhan, akan terus Tuhan membuat hidup kami Tuhan Yesus berada di dalam jalan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, simpan Tuhan Yesus hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan akan membangun kami semua di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelumnya kami akan membawakan korban persembahan. Engkau memberkati setiap Tuhan kami yang memberikan persembahan di pagi hari ini. Biarlah persembahan kami Tuhan, itu akan terus Tuhan Yesus memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kudus dan sucikan kami, ampuni kami Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lewi Suluh. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kita jumpa
di dalam kekuatan kesehatan dari Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih kepercayaan yang disampaikan, diberikan kepada saya untuk hari ini dapat membagi berkat pada jemaat GPDI Bethlehem. Terima kasih atas kepercayaannya, dan mari sama-sama kita membaca firman di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-101. Seluruh pasal ini ayat 1 sampai 8. Nyanyian ini mengungkapkan nasar seorang raja, yaitu jelas dikatakan Daud. Ada nasar yang disampaikan dari lubuk hatinya, di dalamnya terkandung berbagai hal. Saya baca mulai dari ayat 1. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Bapak Ibu sekalian, dari nyanyian nasar Daud di sini, kita dapat melihat bahwa sebagai seorang pemimpin, dia mengungkapkan di sini kualitas orang seperti apa yang pantas ada di dalam rumahnya ataupun di sekitarnya untuk dapat melayani bersama-sama. Sebagai partner kerja, dia inginkan suatu kualitas hidup. Orang yang seperti apa? Dia gambarkan orang dursila, orang murtad dalam ayat 3 tidak masuk nominasi. Ayat 4, hati yang bengkok. Ayat 5, pengumpat, orang yang sombong. Ayat 7, penipu dan pendusta, dan seterusnya. Demikianlah orang-orang yang oleh Daud dia nyatakan tidak pantas ada di sekitarnya. Sebaliknya, seperti apa yang Daud rindukan? Orang-orang yang pantas ada di sekitarnya. Dan saya kira
kerinduan Daud ini juga adalah merupakan kerinduan raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Orang yang seperti apa layak melayani dia, layak berada bersama dengan dia. Terungkap dari ayat 6. Dari sekian kualitas moral yang ditolak, tidak masuk nominasi, tapi ayat 6 di sini menarik sekali. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Kalau kita membaca ayat ini, bahwa demikianlah kualitas moral, sifat orang yang diinginkan ada di sampingnya adalah orang yang setia. Haleluya. Saya kira prinsip ini berlaku baik dalam hubungan secara horizontal sesama kita. Apapun tugas kita masing-masing, pasti kita ingin orang yang ada di sisi kita, di samping kita, rekan kita, kerinduan kita ingin mendapatkan orang yang setia. Setuju saudara? Suami atau calon suami atau calon istri, semuanya ingin mendapatkan calon suami yang setia, calon istri yang setia. Seorang pemimpin perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang setia. Saya kira begitu juga dalam skop bersama kita secara horizontal, untuk mendapatkan rekan kerja sepelayanan, tentunya kita juga ingin orang yang setia. Nah, secara vertikal kepada Tuhan sudah barang tentu Tuhan juga inginkan adalah orang yang pantas bersama dia adalah orang yang setia. Haleluya. Karena itu di dalam berbagai hal, berbagai kesempatan atau perumpamaan dan sebagainya, ada banyak narasi-narasi tentang kesetiaan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Katakanlah pemberian talenta itu ada 5, ada 3, ada 1. Semua yang setia mengembangkan talenta itu diberikan upahnya. Karena Tuhan menaruh perhatian pada kesetiaan. Yesus pernah berkata kepada jemaat Smyrna, setialah sampai mati. Dalam berbagai hal juga kita melihat Yesus menyatakan siapa yang setia sampai ke akhir, ia akan diselamatkan, dan seterusnya. Artinya prinsip mendapatkan kawan hidup, teman, seperjuangan, rekan adalah memang kita mencari orang yang setia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau katakan begini. Mengapa kesetiaan itu mendapat prioritas yang begitu mulia di pandangan Daud dibanding beberapa sifat-sifat dari seseorang? Kalau dikatakan dalam Amsal 19 ayat 22, Amsal Soleman pasal 19 ayat 22 dinyatakan begini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Setuju saudara? Sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya.
Sebagai seorang pemimpin, raja, orang nomor satu di Israel, dia tentu perlu pakar, ahli, staf ahli untuk bagaimana menjalankan pemerintahan. Atau bisa saja di dalam berbagai hal kehidupan kita. Kita butuh orang yang dapat dikatakan santun berkata-kata, sifat. Kita butuh seorang donatur, penyandang dana. Kita butuh orang yang murah senyum untuk bisa jadi WL. Kan tidak cocok kalau WL bukannya panjang ya. Saya perhatikan WL kita sudah berapa kali. Mantap, haleluya. Jangan besar kepala, tapi boleh juga. Memang senyum. Saya kadang-kala lihat ada orang pimpin PL, mari kita bersuka cita, mukanya susah. Saya pikir ironis sekali ini orang. Dia suruh orang nyanyi girang-girang, dia tidak bersemangat. Jadi memang kita butuh orang seperti itu, santun, tidak pembenci, tidak dendam. Hal-hal seperti itu semua baik. Tapi dari semua itu apakah dia peramah, murah hati, murah senyum, santun. Tapi ada yang lebih baik lagi di atas semua itu. Adalah orang yang setia. Di atas sifat-sifat ini semua kita perlu yang setia. Sebagai gembala saya suka sekali juga kalau ada penerima tamu orangnya murah senyum. Supaya orang datang dia bilang, aduh belum pernah aku datang di gereja ini aku dihormati. Begitu kira-kira. Mungkin di rumah dia kurang dihormati tapi di gereja hormat. Waduh puji Tuhan. Nah ada banyak hal saudara-saudara. Tapi lebih dari itu saya kira sifat-sifat itu semua baik. Tapi memang saya juga perlu orang yang setia. Apalagi Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Mengapa kesetiaan itu begitu sifat yang diinginkan orang? Ayat 6 bilang begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Haleluya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Ada dua kualitas moral di sini, baik hati dan setia. Tapi nampaknya firman Allah ini menyatakan bahwa mau cari orang baik hati tidak terlalu susah. Tapi cari orang yang setia sedikit susah. Karena itu tadi. Sifat yang paling diinginkan orang kesetiaan. Banyak suami baik hati. Kasih uang belanja tidak pernah tekor. Haleluya. Dia urus semua. Tapi belum tentu dia setia. Supaya fair sebaliknya juga lah. Banyak istri baik hati. Suami masih di ujung jalan sana sudah disambut. Papi, dipegang kopornya pulang kerja. Aduh papi capek ya. Atau mau berangkat kerja dibaik-baikin dasinya. Baik hati, disiapin sarapan. Begitu go suami. Itu baik hati, setianya susah. Nah, enggak usah kita perpanjang lah. Bikin persoalan lagi ya. Jadi baik hati banyak. Tapi setia. Di dalam pelayanan begitu juga. Banyak jemaat baik hati. Tapi yang setia itu susah. Kalau baik hati, waduh. Memang baik hati. Sarapan Bapak Gembala dia bawain pagi.
Dia selalu, Pak Gembala mau kemana? Wih baik sekali, aduh care banget ya. Sampai yang kecil-kecil pun ditanyain. Saking baiknya. Tetapi setia susah. Tidak semudah itu. Sebaliknya juga supaya fair toh. Banyak gembala baik hati. Jemaat. Udah layani. Urus betul-betul. Tapi apakah dia setia? Setia. Nah saudara-saudara setia. Karena kesetiaan itu bukan cuma tidak pernah absen. Tidak pernah absen. Kesetiaan itu bukan cuma lengket kayak perangko. Kemana saja. Orang Manado bilang bakukile. Gitu. Belum tentu. Mengapa kesetiaan itu begitu mahal? Mengapa Daud matanya tertuju hanya orang setia? Karena apa? Sekali lagi saya bilang, setia itu bukan cuma tidak pernah absen. Setia bukan hanya sekedar selalu hadir lengket kayak perangko. Ada selalu di sisi. Kesetiaan itu mempunyai nilai-nilai yang sangat mulia. Makanya mahal. Mahal. Paling tidak apa yang saya bisa bagikan. Ada 5 hal yang nilai-nilai kesetiaan itu membuat agak susah ditemukan. Yang pertama, kesetiaan itu mengandung nilai loyalitas. Loyal. Loyal artinya patuh, taat, tidak melawan. Nah, saya kira itu. Makanya biasa bilang loyalis Jokowi, itu biasanya patuh. Loyalis PDI, Mega, waduh, gitu kira-kira. Biasakan didengar, lebih gampangnya saya pakai begitu. Jadi orang yang setia itu harus menunjukkan loyal, patuh. Apa gunanya dia lengket kayak perangko, tidak pernah absen, tetapi kepala batu, berontak, suka melawan. Tapi tidak pernah absen. Nah itu juga susah mau dikatakan setia. Mungkin kategori saja baik hati. Tapi susah. Haleluya. Nah ini kita bercermin aja ya. Lalu nanti cermin apakah saya setia atau tidak. Gitu. Saya juga menyampaikan aja apa makna setia. Loyal. Sampai loyalnya itu sampai di lebih perinci lagi monoloyalitas. Nah, satu-satunya. Tidak boleh mendua. Tidak boleh mendua. Dalam komunitas apapun, persekutuan apapun kita, kalau disebut setia, ya loyal. Monoloyalitas. Dalam pernikahan ya cuma itu. Yang kedua adalah nilai konsistensi. Artinya orang yang punya pendirian tidak plin-plan, gampang terpengaruh. Nah itu. Jadi orang setia itu sini. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itu. Kalau diperkecil lagi, sekali Bethlehem tetap Bethlehem. Nah itu ya. Iya kan? Konsisten. Apapun terjadi. Nah, kita ini apapun yang terjadi dalam hidupku ini dan seterusnya. Konsisten. Itu orang setia. Kalau ada orang yang tidak konsisten, gampang terpengaruh, pelin-pelan, susah mau dikatakan setia. Ya kan logikanya. Jadi saya sampaikan yang bisa diterima dengan akal.
apalagi dengan iman. Dengan akal saja sudah masuk, apalagi dengan iman. Jemaat yang setia ya konsisten. Dengan segala keputusan, dengan segala apa yang kita sudah ambil, harus. Yang ketiga, ada nilai integritas. Masalah moral, jujur, tulus, dapat dipercaya. Jadi orang setia itu orang yang memang punya integritas. Jadi selain dikatakan loyal, juga dikatakan konsisten, harus punya integritas, dapat dipercaya. Coba saya lihat orang-orang yang setia, kadangkala karena dia punya integritas, rahasia apapun dia tidak pernah bocorin. Itu punya integritas moral. Itu kawan yang baik. Saya biasanya kan memang tiap keluarga kan ada mentor paling kurang yang dianggap lebih senior dalam jemaat. Ya, kepadanya kita bisa curahkan ide ini. Dan kita jamin dia punya integritas, tidak membocorin. Sampai di dalam doa pun dia tidak akan bocorin. Kenapa saya sampai katakan ada orang bilang simpan rahasia. Tetapi ketika doa syafaat dia bilang kami berdoa Tuhan buat keluarga Anu yang bersinah suaminya. Wih, itu kan kelihatan tidak integritas, tapi coba kelihatan integritasnya tinggi, moral, tapi ketika doa dia tidak sadar. Ah, itu. Saudara tertawa, tapi saya pernah mendengar begitu. Aduh doa, mari kita doakan gini. Bagus, memang dia doakan, baik orangnya. Tapi tidak punya integritas. Dia bocorin persoalan orang di dalam kalimat doa. Tolong saudara kami yang suaminya dipanggil KPK Tuhan. Dia korupsi. Apa? Memang kau doakan. Kalau saya keluarga terima kasih kau doakan. Tetapi kau bukan begitu juga. Iya kan? Nah ini. Biasa dalam persekutuan doa begitu, semangat doa tapi tidak berhikmat. Dia bilang kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya memang jujur, tapi jujurnya nggak begitu juga. Itu menelanjangi orang. Nah, sekaligus pemberitahuan aja ya. Kalau ada kelompok doa, hati-hati. Integritas. Orang yang setia. Jadi tiap keluarga saya pikir memang ada perlu. Minimal kan paling tidak orang tua kita ya. Mertua atau apa yang bisa dipercaya. Dia lebih kuat dalam Tuhan, rohani, ya kita cerita. Dia bisa bimbing. Nah jemaat-jemaat juga dalam ada gembala. Nah, gembala atau majelis, diaken. Kita jadikan mentor. Mereka orang yang berintegritas, bermoral, jujur. Dan seterusnya. Nah begitu. Begitu juga kan masalah kesetiaan kita dapat pembantu yang setia. Oh rajinnya kerjanya. Jam 4 subuh sudah di dapur sudah kerja apa semua. Tapi uang kembalian tidak pernah dia kembalikan. Kasih belanja. Kasih uang 100.000 belanja 75.000. 25.000-nya mana? Dia bilang-bilang dia. Saya kadang-kala bilang sama beberapa orang, jangan sampai Tuhan yang bertanya mana kembalian. Kurang enak. Sebelum diminta, kamu sudah memberikan ini kembaliannya. Bahwa kamu dikasih itu urusan lain. 10.000 kembaliannya 10.000. 5.000 kembaliannya 5.000. 2.000 pun 2.000. Jangan bilang cuma 2.000, cuma 5.000. Enggak usah lah. Bukan masalah enggak usah. Ini masalah kejujuran. Nah begitu juga di kantor ya. Sama bos ya kembalikan. Jangan ditanya baru mengaku. Wah susah. Ini masalah moral. Jangan kedapatan baru mengaku. Minta ampun dosa. Luas sekali itu jangan kedapatan. Saudara artikan sendiri.
Saya cuma bicara masalah integritas. Banyak orang kan sembunyi-sembunyi sebelum kedapatan. Tapi kita kedapatan, wah, tinggal mempertanggungan jawab. Pandai-pandainya aja merangkai kata. Untuk bersembunyi di balik kesalahan. Makin pandai dia berkata, makin bisa benar dia. Nah, kebohongan yang diulang-ulang bisa jadi kebenaran. Punya komitmen yang keempat. Jadi punya komitmen artinya tidak gampang goyah. Punya pendirian yang teguh. Yang tadi saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Kaitannya semua itu. Loyal, punya integritas, konsisten, punya komitmen. Itu nilai dalam kesetiaan. Yang kelima, masalah dedikasi, pengabdian. Jadi orang yang setia itu punya dedikasi yang tinggi. Apa yang saya bisa buat Tuhan, apa yang saya bisa buat, selalu menghambakan diri. Kira-kira seperti itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai seperti inilah yang ada di dalam kesetiaan. Tidak kita temukan di dalam sifat peramah. Tidak kita temukan itu di dalam sifat penyandang dana, suka berkorban. Sifat itu semua baik. Tetapi setia, ini yang dia katakan. Dapat orang baik mudah. Tapi setia, siapa dapat menemukannya? Haleluya. Nah, begitulah kita aplikasikan di mata Tuhan. Dia tidak inginkan kita hanya menjadi orang yang baik. Tapi dia rindu kita jadi orang yang setia. Setia. Nah, saudara-saudara sekalian. Ada hal yang menarik sekali yang saya mau katakan selain nilai-nilai kesetiaan itu. Bahwa untuk kita ketahui ada 5 hal juga. Ini catatan aja. Saya tidak akan membahas satu-satu. Ada 5 hal juga yang perlu kita tahu tentang kesetiaan. Selain nilai mulia, masalah integritas, konsistensi, komitmen, dedikasi, integritas. Kesetiaan itu pasti akan diuji. Nah, itu yang harus kita tahu. Setia itu akan diuji. Apakah alam yang mengujinya, situasi yang mengujinya, atau memang ada sesuatu pedoman yang dipakai untuk menguji. Sebab mau dapatkan orang setia memang diuji. Apakah masalah integritasnya, loyalitasnya, itu harus kita tahu. Kesetiaan itu tidak bisa lepas dari satu ujian. Yang kedua, kesetiaan itu berlangsung terus-menerus. Sebab tidak mungkin orang setia hari ini lancar, besok berubah lagi. Setia. Itu kan tidak termasuk seperti itu. Nilai kesetiaan itu orang yang konsisten. Maka dia karena berlangsung terus menerus. Sampai maut memisahkan. Nah, itu dia kesetiaan. Kesetiaan juga itu dinilai pada akhir. Bisa saja orang awalnya begitu setia. Tapi di belakangan berubah setia. Jadi di ujung. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita didapati setia. Sebenarnya kita sedang setia. Belum tentu. Ujung perjalanan nanti. Nah, kesetiaan itu dinilai pada akhir.
Kalau mendengar firman ini lalu saudara mungkin sudah bercermin, wah 5 hal itu lolos pada saya. Punya integritas, punya apa. Ya puji Tuhan. Tapi itu belum selesai. Nanti dinilai pada ujung-ujungnya. Bisa bertahan tidak. Kesetiaan itu menuntut kemauan. Mau tidak. Sebab masalah di situ untuk mendapatkan suatu integritas, loyalitas memang harus mau. Diuji, mau. Bukan saya rencana mau setia. Mana rencana mau setia? Memang kau mau setia apa tidak? Kalau memang mau ya silahkan lakukan. Jadi kesetiaan itu menuntut kemauan, tindakan. Dan kesetiaan itu membutuhkan motivasi. Coba saja. Untuk dapat orang yang setia harus dimotivasi. Nah, saya mau katakan kira-kira seperti inilah gambaran. Nilai mulia dalam kesetiaan dan tentang kesetiaan itu ada 5 hal akan diuji. Nah, saya mau batasi di sini dalam satu hal kesetiaan itu, yaitu diuji. Untuk mendapatkan jemaat yang setia, maka kadangkala Tuhan izinkan cobaan-cobaan dalam diri kita. Cobaan itu dalam 2 arti, sedang menguji kesetiaan atau membuat kita bertumbuh dalam Tuhan lebih dewasa. Jadi ada ujian atau cobaan yang termasuk kategori dalam rangka mendapatkan sebenarnya nilai kesetiaan yang murni, diizinkan cobaan. Ada juga orang yang memang diuji karena supaya dia lebih meningkat, naik kelas. Naik kelas. Nah, saya mau mengambil satu teladan yang paling tepat. Kita mau melihat tentang ujian kesetiaan, yaitu Ayub. Nah, Ayub di sini, apa kurangnya dengan Ayub kalau kita baca pasal 1 ayat 1? Memenuhi kriteria dari nilai-nilai kesetiaan itu. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini sikap integritasnya kepada Allah, menjauhi kejahatan, dapat dipercaya, saleh, jujur, loyal kepada Tuhan. Memang sudah tersirat di dalam ayat 1 moral Ayub itu seperti apa. Nah, saya anggaplah kita semua ini adalah Ayub-Ayub. Haleluya. Kategorinya masuk ayat 1. Orang yang setia teruji betul. Tapi Ayub di sini mendapat ujian sudah demikian rupa kesetiaannya, tapi masih diuji. Apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, hidup saleh, jujur, dan seterusnya. Maka ada 3 jenis ujian yang dilakukan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menemukan emas kualitas kesetiaan itu pada Ayub. Yang pertama, hal kepemilikan, harta benda. Ketika harta bendanya dijarah oleh orang-orang Babil, orang Kasdim di dalam pasal 1, semua dijarah. Para
pegawai datang memberikan laporan. Ini demikian, dia demikian. Satu demi satu datang. Tapi nampaknya Ayub tidak goyah. Karena ketika iblis datang bertanya kepada Tuhan bertanya kepada iblis, engkau lihatkah hambaku Ayub di mana? Dia adalah orang yang saleh. Begitu. Lalu iblis bilang, oh dia saleh karena semua tercukupkan. Coba engkau ambil apa yang ada padanya. Bisa lihat nanti dia setia apa tidak. Terjadilah apa yang saya katakan tadi. Harta bendahnya semua dia rampas dan seterusnya. Bahkan sampai anak-anak mati dalam sehari ditimpa bangunan roboh. Jadi satu permasalahan yang bertubi-tubi beruntun di dalam pasal 1. Dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19 pasal 1. Begitu persoalan datang satu, bagaimana orang Kardim mengambil domba-domba, bagaimana adanya kebakaran dan seterusnya. Yang terakhir datang bawa anak-anak perempuan yang sedang berpesta di satu tempat saudaranya, tiba-tiba ada angin, roboh, lalu matilah semua ditimpa bangunan. Nah, harap-harapnya tentu Ayub akan berkata, Tuhan, di mana pembelaanmu? Di mana lindunganmu? Di mana perhatianmu terhadap kesetiaanku? Bisa saja ia mengungkit-ungkit apa yang dia perbuat kepada Tuhan, jasa-jasanya. Sebab tidak menutup kemungkinan. Ketika kita dalam kesalehan, kesungguhan, kesetiaan kita, lalu cobaan datang, bisa saja keluar dari pemikiran, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan? Di mana letak pembelaanmu? Di mana janjimu? Bisa saja. Jadi ketika cobaan itu datang, dalam tahap pertama hal kepemilikan, justru sebaliknya dalam ayat 20 pasal 1, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Coba lihat, ternyata Ayub tidak kalah. Ketika harta benda, kepemilikan, anak-anak semua habis, dia tidak mempersalahkan Tuhan. Malah dia sujud menyembah. Dan dia berikan pernyataan bahwa kepemilikan apa yang kumiliki itu semua dari dan oleh Tuhan. Karena aku lahir tidak bawa apa-apa. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali. Hal kepemilikan, Tuhan yang memberi. Jadi dapat dikatakan mentahlah serangan pertama, ujian. Haleluya. Saya biasa dalam tahap seperti ini aja sudah bisa orang mengeluh. Kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Padahal kesalehannya belum sebanding dengan Ayub. Ayub saja sudah begitu rupa kesetiaannya, moralitasnya, integritasnya, loyalitasnya. Tapi tidak mempersalahkan. Dia masih menganggap semua dari Tuhan, Tuhan yang mengambil. Padahal bukan Tuhan yang ambil, orang Kasdim. Perampok-perampok yang ambil. Tapi dia menilainya, ya Tuhan izinkan semua. Soal siapa yang ambil ya silakan aja. Bangunan roboh itu memang kematian itu kematian yang betul. Kalau orang bisa bilang itu aib. Kok orang saleh anak-anaknya mati menggenaskan. Seharusnya kalau orang saleh matinya itu adem-adem. Indah. Ini kok menggenaskan. Bisa saja terjadi.
Tetapi itu pun dia tidak menilai sebuah sesuatu yang Tuhan berbuat semena-mena, tidak. Tidak mempersalahkan. Artinya ujiannya lolos. Tapi datang yang kedua. Iblis pun datang bilang, oh soal kepemilikan iya memang dia tidak terpengaruh. Tapi coba ganggu tubuhnya. Ganggu tubuhnya. Datanglah masalah kesehatan. Tidak diketahui berapa jaraknya pasal 1 dan pasal 2. Tidak diketahui. Sejak dia mengalami musibah beruntun, lalu dalam pasal 2 pada dirinya ada penyakit. Penyakit yang begitu membusuk. Sehingga dicatatkan dalam beberapa keluhan Ayub ketika dia mengisahkan penderitaannya. Kalau datang gatalnya itu sepertinya kaca. Dia mau ambil dia untuk menggaruknya gitu. Itu pun tidak mampu menghilangkan rasa gatal seperti apa. Nah itu. Ada banyak borok-borok dari kepala sampai telapak kaki. Sebegitu beratnya penyakit itu, istrinya tidak mau tidur dengan dia. Dijauhkan. Ia ditinggalkan mulai dari karyawan-karyawan, orang-orang yang dekat dengan dia, teman-teman yang dekat dengan dia, mulai meninggalkan dia. Kalaupun ada yang datang, sahabat-sahabatnya seperti Bildad, Sofar dan sebagainya, teman-teman itu datang bukan memberikan dukungan moral, tapi malah menyudutkan. Coba kalau dia datang, dia bilang, aduh, Yop, barangkali lu ada salah. Coba introspeksi diri. Sebab tidak ada sejarahnya orang benar itu diperlakukan Tuhan demikian. Hanya orang yang ada salah. Coba periksa diri. Nah, sudah susah disuruh introspeksi. Apalagi ada yang bilang berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan. Wih, kalau coba saudara sakit, tiba-tiba ada yang jemaat jenguk. Aduh, periksa diri bro. Berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan. Saya pikir siapa yang suruh datang besok ini? Tolong satpam keluarin orang ini. Tidak memberi dukungan moral. Sedangkan kita hamba Tuhan kalau sudah datang, walaupun fakta sudah berat, tapi kita tetap beri dukungan moral. Dalam doa pun Tuhan berdoa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan. Mujizat masih ada. Oh, berbagai narasi kalimat doa meyakinkan. Serta keluar dari ICU, kalau saya lihat-lihat dia sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin kan dalam doa kita bilang, Tuhan kalau kami lihat dia tidak ada harapan, tapi bagi Engkau masih ada harapan. Biar ujungnya masih ada harapan, tapi kalimat pertama sudah buat dia down. Iya kan? Tapi jangan sekali-kali ya kunjungi orang sakit lalu doa begitu. Walaupun Tuhan kami lihat dia tidak ada harapan lagi, tapi dalam Engkau selalu ada harapan. Itu sudah down lebih dulu. Nah, begitu Ayub. Datang teman-temannya. Penyakit. Tetapi saudara lihat di dalam baca kitab Ayub, dia itu tetap bertahan. Sampai istrinya bisa bilang, masih mau tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Pasal 2 itu ayat 9. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya biasa pikir-pikir, kalau boleh ditambah, saya mau kawin lagi. Matilah, saya mau kawin lagi. Dia mau kawin lagi kali ya, ya. Minta suaminya mati. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba lihat. Ayub malah menangkal semua lagi. Masa kita mau terima yang baik-baik saja, lalu yang buruk kita tidak mau terima? Gugur lagi permasalahan yang kedua. Ini
jahat ini yang sudah menyuruh, kutukilah Allahmu. Masih mau tetap kesalehan orang terdekat. Kalau orang luar yang bicara mungkin dia masih bisa tahan. Ini istri yang terdekat, benteng terakhir pengamanan. Tapi kalau istri sudah tidak mendukung, habislah. Selama istri masih mendukung, maju. Tak gentar membela yang bayar. Ini benar-benar dia merasakan sesuatu tapi dia menang. Kitab Pengkhotbah berkata, siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh Tuhan. Artinya ada memang kodrat. Pada hari mujur terimalah. Tapi pada hari yang kurang mujur juga, semua juga diciptakan Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 10-an. Di situ. Jadi Ayub di sini bisa kuat. Nah, saya kira juga masih ada orang Kristen yang hadapi seperti itu, bisa lolos integritasnya, kesetiaan. Tapi saya mau katakan di sini, lari apa yang saya baca, ujian yang ketiga ini yang paling berat. Tetapi ternyata Ayub bisa menang juga. Yaitu ujian dicuekin oleh Tuhan. Tidak diperhatikan. Coba baca. Ayub pasal 23. Ayub 23. Saya baca ayat 8 dan 9. Ayub 23 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bukankah Alkitab menyatakan, carilah aku maka kamu akan mendapat aku. Itu kan harapan kita. Tapi buktinya ada satu ketika Ayub sepertinya tidak ada respon dari sorga. Dia mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Seakan sorga tidak meresponi usahanya. Ku cari engkau ke timur, tidak ada di sana. Ke barat tidak kudapati, ke utara tidak tampak, ke selatan aku tidak lihat dia. Nah, ketika situasi seperti ini, apalagi yang mau diharapkan? Istri sudah tidak mendukung. Sekarang datang kepada Tuhan, benteng terakhir minta perlindungan. Cari Tuhan, ternyata tidak ada respon. Nah, kira-kira bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Ini yang saya katakan ujian kesetiaan yang paling berat. Paling berat. Jadi fase ketiga ini selain kepemilikan, selain kesehatan, yang ketiga ini sangat berat. Sepertinya tidak ada respon. Dan saya mau ingatkan, bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ini yang berat, ujian kesetiaan. Tetapi saudara-saudara, walaupun seperti itu, perhatikan ayatnya yang ke-10 pernyataannya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Artinya Ayub tahu bahwa Tuhan tahu kesetiaannya, Tuhan tahu. Silakan uji saja, pasti kau dapati aku akan seperti emas. Dia tidak takut. Silakan uji aku, pasti kau tahu saya seperti apa Tuhan. Uji saja saya, dan pasti kau temui saya seperti emas. Dia begitu yakin, loyal kepada Tuhan. Silakan. 2 fase sudah dilalui. Datang fase yang ketiga, oh aku sedang diuji. Tidak ada respon, aku sedang diuji.
Silakan uji. Pasti saya akan keluar seperti emas. Coba lihat. Kalau kita sudah fase terakhir, ya sudahlah, berhenti. Berhenti sampai di sini Tuhan. Sampai kita bisa bilang Tuhan ada atau tidak. Nah, ketika berpikir Tuhan ada atau tidak. Kalau ada, di mana pembelaan? Aku cari dia. Aku mau sampaikan keluh kesahku, di mana dia? Langit bagaikan tembaga. Tidak ada respon dari sorga. Itu ujian yang paling berat. Ujian paling berat. Ujian yang seperti itu juga pernah kesetiaan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabatani. Bapa, Bapa. Bapa, Eloi artinya Allah yang setia. Kenapa engkau tinggalkan aku? Seakan-akan dalam kemanusiaannya ada sesuatu yang rasa hilang. Ayub gitu. Ayat 11 dia bilang, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Coba lihat kekonsistenan. Sorga tidak mau responi sekalipun aku tidak menyangkal dia. Aku tetap setia mengikuti jejaknya, menuruti jalannya, perintahnya dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Coba lihat kekonsistenan, loyalitas. Walaupun tidak ada respon. Gampang kita setia kalau semua diresponi oleh Tuhan dengan baik. Siapa yang tidak mau setia seperti itu? Tetapi ujian kesetiaan bukan begitu. Ujian kesetiaan, kalau tidak diresponi, masih mau enggak? Masih mau patuh enggak? Masih mau taat enggak? Haleluya. Orang yang pandai, dia akan bekerja sekuat-kuatnya kalau dia sadar dia diperhatikan. Dia akan kerja dengan baik, orang pandai. Tapi orang bijak, dia akan kerja, justru dia akan kerja sebaik-baiknya kalau tidak diperhatikan. Itu bedanya orang pandai dengan orang bijak. Orang pandai dia kerja sebaik-baiknya kalau diperhatikan. Tapi orang bijak justru ketika tidak diperhatikan, dia harus kerja baik-baik. Karena dia tahu apa? Aku sedang diuji. Aku sedang dites. Itu orang bijak. Orang pandai bisa saja ABS asal Bapak senang. Cari muka. Tidak begitu. Justru kalau tidak diperhatikan, dia sadar. Aku sedang diuji. Aku sedang dites. Aku harus kerja lebih baik. Begitu. Jadi orang yang tahu dia diuji. Jadi mungkin dalam satu ketika ada sesuatu yang kita buat tidak dapat apresiasi, tidak ada respon. Justru sebagai orang bijak kerja lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Tunjukkan engkau loyal. Dan pasti ada kredit poinnya. Bahkan Ayub bilang begini, menarik sekali dalam ayatnya yang ke-13. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Artinya dia pikir memang kalau sudah beginilah Tuhan berdaulat. Dia tidak mau peduli dengan saya, ya dia bisa lakukan apa saja menurut dia. Silahkan Tuhan. Tapi saya menunjukkan loyalitas. Dan menarik sekali dalam ayatnya yang ke-14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayat 14 ini agak sukar kita bisa pahami. Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Ia menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Artinya, saya membandingkan. Dalam satu terjemahan dibilang begini. Bahasa Indonesia masa kini yang paling gampang. Dibilang begini. Ia akan menjalankan rencananya bagiku.
Ia menjalankan rencananya bagiku. Dan masih banyak lagi rencananya selain itu. Artinya apa yang dia alami sekarang itu bagian rencana Tuhan. Dan itu baru sebahagian dari seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya. Sudah susahnya begitu, itu dia masih menganggap itu baru sedikit. Masih banyak lagi hal yang saya akan hadapi sebagai penggenapan seluruh target rencana Allah buat saya. Dengan kata lain, ujilah saya. Apa yang saya dapati sekarang, kepemilikan, penderitaan penyakit, dicuekin, ya silakan. Itu baru sebahagian. Itu baru separuh. Masih banyak lagi yang dia akan buat. Wih, luar biasa mental orang seperti ini. Ujian kesetiaan. Belum pernah saya dapatkan di dalam Alkitab pernyataan-pernyataan orang yang diuji. Daniel pernah diuji, Yusuf diuji, Musa diuji. Tapi Ayub memang spesial. Ujian kesetiaan. Nah saudara-saudara, kita tahu kan. Pada akhir hidupnya Ayub dipulihkan. Tuhan ganti semua. Tuhan ganti. Endingnya di situ. Jadi saya mau katakan begini mengakhiri khotbah ini. Kiranya Tuhan dapati kita semua setia. Setia bukan sekedar tidak absen. Setia bukan sekedar lengket kayak perangko. Tapi setia itu ada nilai mulia. Masalah integritas, masalah loyalitas, komitmen, konsistensi, dedikasi kita. Dan semua itu akan diuji. Puji Tuhan kalau hari ini, pagi ini kita didapati semua setia. Terima kasih. Tapi sekali lagi saya mau katakan, setia itu dinilai sampai nanti pada akhir. Kiranya Tuhan tolong kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Barangkali ini pujian yang kita dapat nyanyikan bersama. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kita bangkit berdiri bersama. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, biar kebaikan Tuhan memotivasi kita untuk tetap setia. Oh haleluya. Kebaikan Tuhan menjadi acuan untuk kita bisa tetap setia. Kau dapati sekali lagi dengan jujur selidik kami Tuhan. Kebaikan-Mu mendorong kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang setia.
Dengan keterbukaan kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Biar pagi hari ini temukan kesetiaan itu Tuhan dalam diri kami. Dan kuatkan, mampukan kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan menguji kesetiaan kami. Tapi kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan. Agar kami dapat keluar menjadi pemenang. Hari lepas hari. Kalau hari ini Tuhan kami masih bisa nyaman dan aman. Tapi kami juga sadar hari-hari ke depan belum tentu seperti ini. Teladan Ayub telah memberikan kepada kami. Tuhan tolonglah kami. Kami memang tidak sekuat Ayub Tuhan. Tapi paling tidak Tuhan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Di dalam komunitas apapun yang terkecil, mulai dari keluarga, tempat bekerja, bahkan dalam pelayanan di tempat ini, mampukan kami menjadi orang yang setia Tuhan. Lalu nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata tapi yakin bahwa nilai kesetiaan itu tetap terpatrit dalam pikiran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih.